Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, alhamdulillah, salah satu di antara karunia yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmat bisa merasakan Islam dan iman. Nikmat untuk bisa bersama-sama dengan kaum muslimin dalam balutan dan ikatan iman. Ini adalah salah satu di antara nikmat yang paling agung. Dan ini pula yang akan menjadi simpul ukhuwah Islamiyah yang akan bertahan lama, kekal dan abadi. Meskipun ajal nanti menjemput kita, bahkan sekalipun bumi dan langit yang selama ini kita bernaung di bawahnya meluluhlantakkan kenikmatan dunia ini, maka di antara ikatan dan simpul persaudaraan yang paling kuat itu adalah manakala kita bangun di atas pondasi iman dan Islam. Karena tidak ada faedah dan manfaatnya bila perkumpulan, persatuan hanya didasarkan pada kumpulnya jasad, kumpulnya tubuh semata, atau mungkin barangkali hanya karena faktor kesamaan visi dan kepentingan duniawi saja. Ingatlah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah menyampaikan satu petua yang indah ketika mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubum syattah. Ayat ini adalah gambaran bagaimana hakikat persatuan, perkumpulan dan komunitas orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tahsabuhum jami'an, yang nampak secara zahir mereka bersatu, tapi sejatinya hati mereka berpecah belah. Maka oleh karenanya, saudaraku seiman, berbahagialah kita di antara manusia-manusia yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam simpul iman, dalam ikatan Islam. Maka sebagai bentuk kita memiliki komunitas yang dibangun di atas Islam, di atas iman inilah, ada satu tanggung jawab besar untuk selalu memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita. Pada akhir-akhir ini dan dewasa ini, saudara-saudara kita di belahan sana, di Syria yang sudah bertahun-tahun, pun demikian yang terbaru saudara-saudara kita di Palestina, mereka merasakan penderitaan yang bertubi-tubi. Mereka merasakan penyiksaan yang tiada henti, bahkan pembantaian yang tidak tahu kapan hal ini akan berakhir. Bahkan masjid, tempat-tempat ibadah pun tidak luput dari penistaan mereka. Muslimah pun dicaci dan dihina oleh mulut-mulut kotor mereka. Maka disinilah ada satu pertanyaan besar. Di manakah ukhuwah Islamiyah yang selama ini kita gembor-gemborkan? Di mana lagi bendera-bendera ukhuwah imaniyah yang selama ini kita kibarkan? Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan dalam salah satu hadisnya bahwasanya kita antar sama muslim itu seperti satu tubuh? Maka inilah saatnya. Dan di waktu yang spesial ini, di hari Jumat dan di sore hari ini, adalah salah satu di antara kesempatan yang sangat spesial. Dan ini merupakan satu kewajiban kita sebagai sesama muslim untuk menunjukkan solidaritas kita untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Sisipkanlah doa terbaik untuk saudara-saudara kita di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mengentaskan segala ujian, segala rintangan, dan tentunya segala kesulitan yang mereka hadapi hingga saat ini. Tapi jangan lupa bahwasanya selain doa, kita pun dianjurkan untuk sedikit meringankan beban mereka dengan mengulurkan tangan kita lewat donasi-donasi. Alhamdulillah, saudara-saudara kita hampir di seluruh dunia sudah mulai tergerak. Maka 1.000, 2.000, bahkan lebih dari itu, kalaulah ini adalah bagian dari solidaritas kita terhadap mereka, kalaulah kita niatkan ikhlas dan tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini akan bisa memberikan manfaat yang besar, bisa menjadi sumbangsi dan surplus kekuatan untuk mereka semua. Maka sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
bahwa kemuliaan kaum muslimin, darah mereka itu lebih bernilai, lebih berharga, bahkan lebih spesial daripada Ka'bah sekalipun. Di dalam Sunan Ibnu Majah, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah menyaksikan sendiri bagaimana Nabi SAW ketika sedang tawaf, kemudian beliau mengatakan di hadapan Ka'bah, ma atyabaki wa atyaba rohaki. Wahai Ka'bah, engkau begitu indah, engkau begitu mulia, bahkan baumu pun amat wangi semerbak. Wa ma a'dzamaki wa ma a'dzama hurmatiki. Pun demikian, engkau begitu agung, kemuliaan pun begitu besar. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah demi zat Muhammad yang ada di tangannya, la hurmatul mu'min, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamu indallahi hurmatan minki damihi wa malih. Tapi ingat, seagung apapun kemuliaanmu, sebesar apapun kehormatanmu, hai Ka'bah, itu tidak akan mampu melangkai, mengungguli kehormatan dan kemuliaan seorang mukmin, darahnya maupun yani hartanya. Semoga pesan singkat ini menggugah yani diri ini untuk selalu menyematkan doa-doa spesial untuk saudara-saudara kita. Maka manfaatkanlah waktu sore hari di hari Jumat ini pun demikian, di dalam doa-doa kita, di dalam sholat, bahkan di saat kita sujud, bahkan di sepertiga malam terakhir. Mudah-mudahan ini menjadi surplus tambahan kekuatan untuk saudara-saudara kita. Allahumma ansur ikhwananal muslimin al-muwahhidina fi biladin wa fi kulli makan. Allahumma tahhir al-masjid al-aqsa min rijzi yahud. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.